إن الله وملائكته أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa memasuki bulan Sya'ban. Bahkan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wa afiat senantiasa sampai kepada bulan Ramadan. Dan pun kita berharap seluruh amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat
dan salam semoga selalu bercurah kepada junjungan kita baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang fakir ini berwasiat dan mengajak terkhusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya bagi seluruh jamaah sekalian. Ayo sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahil. Senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan terhadap diri kita dan menjauhkan apa yang Allah larang terhadap diri kita. Masyarakat muslimin wa zuhatal mu'minin rahimakumullah. Dalam setiap individu yang hidup di alam dunia ini, maka harus ada 4 hal, kata Abu Lais As-Samarqandi, yang harus tertanam dalam setiap perbuatan manusia. 4 hal ini harus ada dan tidak boleh 1 atau 2 atau 3 di antaranya. Harus 4-4-nya. Jika kita ingin menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa keempat hal tersebut? Kata Abu Lais As-Samarqandi, ada 4 hal yang dalam setiap perbuatan manusia ini harus ditanamkan. Pertama adalah niat. Dalam setiap perbuatan manusia harus ditanamkan niat di dalamnya. Kenapa? Sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau kita niatnya baik, maka amal perbuatan kita pun baik. Tapi kalau niatnya sudah buruk, maka yang kita kerjakan pun akan menjadi buruk. Oleh karenanya kewajiban yang pertama dalam setiap amal ibadah adalah niat di dalamnya. Dan kalau setiap amal ibadah yang kita lakukan tanpa ada niat di dalamnya, maka Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Oleh karena itu, perbaiki niat kita mulai dari sekarang. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, niatkan hal yang terbaik, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap niat yang baik akan membawa kepada perbuatan yang baik pula. Lalu yang kedua, kata Abu Lais As-Samarqandi, yang kedua adalah ilmu. Kalau setiap amal perbuatan manusia haruslah ditanamkan ilmu di dalamnya. Salah satu contoh dengan logika kita, ketika kita mempunyai atau memiliki sebuah kendaraan bermotor yang rusak, kemana harus kita bawa? Apakah ke ahli yang bisa membenarkannya ataukah ke tukang yang lainnya? Maka jawabannya sudah pasti akan kita bawa ke bengkel, karena orang-orang bengkel adalah ahli untuk reparasi kendaraan bermotor. Begitupun pula kita dalam setiap perbuatan kita, terlebih amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa didasari dengan ilmunya, apakah amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan tegas Imam An-Nawawi dalam kitab Jubatnya beliau jelaskan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan satu perbuatan tanpa didasari dengan ilmunya, mardudatun, maka akan ditolak, bahkan tidak akan pernah diterima. Lalu bagaimana amal ibadah yang diterima oleh Allah? Adalah amal ibadah yang sesuai dengan ilmu syariat. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah turun-temurun sampai kepada para asatidz saat. Carilah ilmu untuk amal ibadah kita, karena amal ibadah itu adalah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan kita selamat dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat, ataukah menjadi orang yang celaka dalam menempuh kehidupan dunia maupun akhirat. Dasari semuanya dengan ilmu, karena dengan ilmu inilah insya Allah akan mencapai hasil yang maksimal yang kita inginkan, baik di hadapan diri kita maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata Abu Lais As-Samarqandi,
Yang ketiga adalah tanamkan sifat sabar dalam setiap perbuatan kita. Terlebih dalam amal ibadah kita, sabar sangat diperlukan. Dan jangan pernah berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Kalau sabar kita berkata sabar itu adalah batasnya, malu kita dengan Nabiullah Ayub alaihi salam. Puluhan tahun Allah berikan penyakit, Nabi Ayub alaihi salam tetap bersabar. Bagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam ini? Bukan hanya tenaga dan pikiran, tapi nyawa dipertaruhkan. Beliau tidak pernah mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah, apakah kita tidak pernah bisa bersabar? Malu kalau kita melihat Nabiullah Nuh alaihi salam. Bagaimana sampai 900 tahun berdakwah kepada kaum, akan tetapi hanya sedikit dari mereka yang ikut kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan anaknya Kan'an durhaka terhadap orang tua. Oleh karena itu jangan pernah berkata bahwa dalam kehidupan kita ini seorang manusia kesabaran itu ada batas. Tidak. Kalau ada batas dari sebuah kesabaran, mungkin Allah lah yang pertama akan membuat batas itu buat kita. Tapi pernahkah kita merasakan Allah itu membatasi kesabaran? Tiap hari, tiap detik Allah masih tetap berikan kita kenikmatan, walaupun kita tidak tiap hari, tiap detik untuk terus beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ada perbuatan yang menyimpang dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi Allah setiap hari, setiap menit, setiap detiknya selalu memberikan kenikmatan kepada diri kita semua. Malu kalau kita berkaca kepada hal tersebut dan bilang bahwa kesabaran ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Karena kalau melihat hidup di alam dunia ini paling puluhan tahun, mungkin lebih lama kita hidup di alam barzakh. Belum lagi nanti kita akan dikeluarkan dan dibangkitkan di alam mahsyar. Kemudian menuju alam mizan, dan terakhir antara surga dan neraka. Mana yang lebih lama dan butuh kesabaran yang mana? Oleh karena itu kalau kita bisa membaca bahwa ternyata kesabaran itu memang tidak ada batas. Jadi jangan pernah berpikir kesabaran ada batasnya. Allah tidak mengajarkan manusia untuk membatasi sebuah kesabaran. Dan yang terakhir kata Abu Lais As-Samarqand, tanamkan ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Ikhlas bukan hanya di mulut saja, akan tetapi dalam setiap anggota tubuh. Ikhlas itu adalah hati menekadkan hanya mengharapkan ridha Allah. Mulut tidak pernah mengucapkan kembali apa yang pernah ia berikan dan ia kerjakan. Itulah ikhlas. Tidak akan pernah melihat lagi apa yang sudah dikerjakan. Kalau sedekah yang diikhlaskan, sedekah yang diberikan tidak akan pernah dia ungkit-ungkit selama hidupnya. Kenapa? Karena yang diharapkan bukan pujian orang lain, yang diharapkan bukan balasan oleh orang lain, akan tetapi yang diharapkan hanya satu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas. Maka kalau 4 hal ini sudah ada dalam setiap amal perbuatan manusia, terlebih dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hati, mensucikan amal perbuatan. Tapi sebaliknya, hati kita kalau kotor, maka niscaya perbuatan kita pun akan menjadi kotor. Karena niat tempatnya adalah di hati, maka kita harus bisa membersihkan hati kita dengan niat yang benar, dengan niat untuk kebaikan, dan dengan niat untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap 4 hal ini senantiasa selalu ada dalam setiap amal perbuatan kita, dan terlebih adalah dalam setiap
amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري بها كرمك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.